Siang itu aku pergi ke perpustakaan. Adalah hal yang biasa kulakukan setelah pulang berkuliah. Perpustakaan umpama tempat singgah melepas lelah yang kedua bagiku setelah kos-kosan seadanya. Iya, karena aku sedang merantau. Merantau dalam rangka menuntut ilmu dunia akhirati. Kepalaku sangat pusing melayani kesedihanku. Sedih, sedih, sedih. Setiap pulang kuliah, aku selalu membendung air mata selama perjalanan pulang. Terkadang, air mata itu begitu sukar terbendung. Jebol, air mengalir membanjiri pipiku yang cukup luas. Ketika begini aku sangat menyukai hujan karena dapat menyamarkan air mataku bersamaan dengan rintikan hujan. Berkesan dan aku sangat berterima kasih kepada sang pemberi hujan. Kita pergi jalan-jalan ya setelah pulang kuliah. Selalu ku tidak sengaja mendengar obrolan teman-temanku di kelas sembari menunggu dosen datang. Mereka selalu membicarakan hal-hal yang kedengarannya bila aku di posisi mereka aku akan bahagia. Di samping mereka yang juga suka bahagia, mereka juga anak-anak yang pintar. Sementara aku, siapalah aku? Kupatahkan semangatku dengan pertanyaanku yang konyol itu. Sebab itulah menangis adalah hobiku ketika awal-awal berkuliah. Tidak ada gairah berpikir berhenti. Untuk apa ini semua? Kuliah. Daftar obat penurun semangat itu kuukir jelas dan terus-menerus di kepalaku. Setiap saat, setiap waktu kubaca mantranya. Tak guna emang. Dan begitulah sampai datanglah seorang dosen yang rasanya mengangkat tekanan yang menyesakkan dadaku. Adik-adik, mulai minggu depan kita sudah mulai menyelesaikan tugas yang saya berikan itu ya. Dosen kelebihan ajar itu memerintahkan mahasiswanya yang kebanyakan orang-orang cerdas, pemalas, dan salah satunya tidak tahu tujuan hidupnya. Tugas, tentunya tugas. Bebanku bertambah. Seharusnya sih iya bertambah. Namun ternyata tidak demikian adanya. Aku rasa malah ini adalah jalan dan iya aku menemukan jalan itu. Perkuliahan hari itu telah usai. Teman-teman pun pergi meninggalkan kelas dan membiarkannya kosong sampai hari esok tiba. Aku juga melakukan hal yang sama dengan mereka, tapi tidak melakukannya dengan mereka atau salah seorang dari mereka karena waktu itu aku memang tidak kenal dengan orang-orang yang kukira pintar dan hidup serba ada seperti mereka. Aku pulang sendiri membawa tugas dari bapak dosen yang kelebihan ajar, sehingga membagikan ajarannya kepada kami. Hal itulah yang terus kukatakan menemaniku menyusuri jalan sendirian. Apa yang harus kulakukan untuk menyelesaikan tugas dari bapak dosen? Di mana aku cari bahan-bahan rumit yang diminta pak dosen? Padahal bahannya cuma buku aja. Aku menertawakan diriku sendiri yang khawatir, takut, dan tidak mengerti apapun mengenai tugas makalah pertama. Next day, kembali ke kelas yang ditinggalkan kosong kemarin. Hari baru, ruangan berbentuk kubus terisi kembali. Pelajaran selesai dan kembali kosong. Kejadian itu memang terus berulang tanpa bosan. Tapi pikiranku tidak pernah kosong dari memikirkan tugas makalah bapak dosen kelebihan ajar. Sepertinya cuman diriku yang tidak bosan memikirkannya. Padahal sudah dikatakan makalah pertama itu dikerjakan secara berkelompok. Teman-teman kembali meninggalkan kelas dan membiarkannya hampa layaknya kemarin. Tinggallah diriku seorang di sana. Oh, gadis malang tak pandai berteman. Suara bisikan terbayang di kepalaku, layaknya bisikan ibu peri jahat. Memberitahuku akan kemana kulangkahkan kaki setelah ini untuk menuntaskan tugas makalahku. Apakah di sini ada perpustakaan? Kuberanikan diri bertanya kepada orang yang tidak kukenal yang kelihatannya lebih senior di kampus. Alhamdulillah ada di lantai 3. Kalau kurang tahu, ada denahnya di bawah tangga lantai pertama. Lihat aja di sana. Suara orang tak dikenal tapi baik hati itu tentu sangat membantuku.
Oh iya, terima kasih Kak. Tiang, langsung ke sana sekarang. Enggih, selamat belajar, Dek. Sembari tersenyum, senior kampus itu mengakhiri perbincangan. Kami pun melanjutkan tujuan masing-masing. Kedua tanganku berayun menuntun langkah kakiku yang sudah jelas tujuannya. Perpustakaan di lantai 3. Tentu saja, sebelum ke sana kulihat denah ruangan terlebih dahulu, seperti yang disarankan kakak baik hati beberapa menit lalu. Kamu kok sendirian? Itu lihat orang-orang sama temannya. Peri jahat berbisik lagi. Imanku begitu lemah untuk tidak iri dengan orang lain yang pergi bersama temannya. Kelihatan sangat asik dan tidak kesepian seperti diriku. Gak apa-apa, nanti juga ada teman, kan masih baru. Peri baik menasihatiku. Perpustakaan sudah kutemukan. Serasa perjalananku untuk sekedar ke perpustakaan saja, seperti perjalanan Sarahwidi yang hendak mendaftar sekolah pilot menggunakan motor sendirian yang kubaca di artikel beberapa waktu lalu. Sarahwidi membintangi iklan produk kecantikan yang ditayangkan di televisi. Iklan itu seringkali diputar dan menampakkan kecantikan wajah bintang utamanya. Karena itulah aku mencari tahu tentangnya dan menemukan sosoknya yang tidak masalah pergi sendiri. Tenang, peraturan di perpustakaan yang tidak berubah dimanapun tempatnya. Tidak boleh membuat keributan. Suasananya begitu tenang, sunyi, tapi tidak menyeramkan seperti kuburan. Lokasi di lantai 3 adalah pilihan yang sangat tepat untuk menempatkan perpustakaan. Ketika mata mulai mengantuk saat membaca, maka bisa mengalihkan penglihatan ke bawah jendela dan melihat banyak kegiatan di lapangan kampus. Cukup menghembuskan napas beberapa kali, ngantuk pun hilang. Membaca, lanjutkanlah bacaanmu di kedamaian dunia yang disuguhkan perpustakaan kampus IAIH. Pesan, jangan lebay jangan takut kalau baru kenal tempat baru. Lebih percaya diri lagi ya.